warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Uti Asia yang kali ini membawakan materi mengenai managing file. Pada bab ini aku akan menyampaikan beberapa poin materi. Langsung saja kita yang pertama, yaitu struktur direktori pada Linux. Nah, pada struktur direktori pada Linux, seperti yang teman-teman lihat, di gambar paling atas ini adalah gambar slash atau root, karena slash atau garis miring ini adalah lambang dari root. Pada struktur direktori pada Linux, teman-teman hanya cukup untuk mengenali mengenai user dan juga home. User adalah yaitu direktori untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Sedangkan untuk home merupakan direktori dari semua user yang ada pada Linux. Dan ada satu lagi direktori yang harus teman-teman tahu, yaitu etc, yaitu yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Langsung saja kita ke video prakteknya. Nah, langsung saja teman-teman bisa buka VM Debian-nya. Kemudian di sini saya akan membuka file. Nanti default-nya akan langsung ke directory home. Nah, untuk melihat user pada directory home, di sini kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Caranya, teman-teman bisa ke other location, lalu di sini terdapat slash yang dimana itu adalah lambang dari root. Nah, di sini terdapat banyak sekali file penting yang akan kita pelajari. Teman-teman bisa klik pada home, maka akan muncul user saya. Begitupun ketika saya membuat user baru, nanti akan terlihat di sini juga. Ini kita bisa mencek parent folder yang kita miliki. Caranya teman-teman bisa klik pada home, lalu pilih properties. Di sini parent foldernya adalah root. Lalu kenapa home-nya tidak terlihat? Itu karena home bukanlah parent folder saya. Sekarang, karena saya sedang berada di directory home, sedangkan ini hanyalah memperlihatkan parent folder. Jadi, untuk melihat directory home pada parameter parent folder seperti ini, kita harus masuk ke dalam directory yang ada pada home. Lalu, di sini teman-teman bisa klik pada home, lalu pilih properties. Nah, di sini terlihat parent foldernya adalah home. Selanjutnya adalah navigasi pad. Pada navigasi pad, kita akan mempelajari perintah dasar untuk Linux. Ini adalah perintah dasar yang digunakan di CLI. Yang pertama adalah cd to change directory. Perintah cd digunakan untuk kita masuk ke sebuah directory. Yang kedua adalah pwd to see current directory. Perintah pwd ini digunakan untuk kita tahu di mana posisi kita dalam Linux Debian. Kemudian ada ls to see what is inside directory, yaitu untuk melihat isi dari setiap directory. Nah, di sini kita bisa lihat, setelah kita masuk ke file, ke dalam file, kita tinggal klik other location. Kita bisa pilih yang slash ini, atau root. Nanti akan langsung terlihat banyak sekali directory. Sedangkan untuk di CLI, teman-teman harus menggunakan perintah su, yang artinya adalah super user. Lalu kita diminta untuk memasukkan password. Kemudian, di sini saya akan mencoba masuk ke home directory root. Jika di file, kita bisa langsung saja masuk ke directory root. Kita cari dulu. Kita bisa mengklik 2 kali. Kemudian, langsung memasukkan passwordnya saja. Maka di sini kita sudah masuk ke home directory root. Selanjutnya, sedangkan di CLI, kita harus menggunakan perintah cd spasi /root. Nah, sekarang saya sudah berada di directory root. Untuk melihatnya, teman-teman bisa ketik pwd, maka akan terlihat kita ada pada directory root. Di sini saya akan mencoba perintah ls untuk melihat isi dari directory.
Nah, karena pada file itu folder is empty, maka di CLI pun sama. Itu tidak akan memunculkan apa-apa. Maka di sini saya akan mencoba masuk ke directory home. Kita enter. Lalu di sini saya mencoba untuk memberikan perintah pwd. Benar, kita berada di directory home. Maka di sini saya coba ls, maka munculnya itu adalah user milik kita. Ini saya akan mencoba masuk ke directory root kembali dengan perintah cd spasi slash. Nah, saya akan coba ls, kemudian akan menampilkan banyak sekali file atau folder yang ada pada di directory ini. Sama juga ketika kita lihat di file, di dalam root itu banyak sekali foldernya. Yang ketiga adalah absolute versus relative. Nah, di sini maksudnya ketika saya sedang berada di directory home, saat saya ingin masuk ke directory bin atau lib, kita dapat memberikan perintah dengan awalan tanda miring atau root. Sedangkan karena directory bin dan lib itu terhalang oleh directory user. Kita bisa lihat pada struktur directory di sini. Saya ingin masuk ke bin atau lib, itu kan terhalang dengan user. Jadi kita harus menggunakan absolute path, yaitu dengan root. Sedangkan ketika kita sedang di directory user, kita tidak perlu menggunakan slash untuk masuk ke bin atau lib, karena kita bisa langsung saja tanpa melompat. Itulah yang dinamakan dengan relatif. Nah, di sini saya sudah membuka terminal dan juga file untuk membandingkannya. Pada CLI saya membuka directory root, juga sama pada file, kita buka dulu pada directory root. Kemudian di CLI saya akan masuk ke directory slash dengan perintah cd spasi slash. Nah, saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc, dan saya akan masuk ke dalam Apache 2. Persyaratannya untuk masuk ke Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache melalui directory ini. Terminal itu dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Di sini saya akan coba cd spasi slash etc slash apache 2. Oke, ini bisa ya. Kita sudah masuk ke dalam directory Apache. Dengan memasukkan perintah pwd itu akan menampilkan di mana directory kita sekarang. Dan sekarang kita berada di Apache. Saya akan masuk lagi ke dalam root, dan kita akan masuk lagi ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Sini saya tuliskan cd spasi Apache 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terdapat bash, tidak ada berkas atau directory seperti itu. Jadi tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path itu, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash. Kita bisa ketikkan cd spasi etc. Dan ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Jadi, kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path tidak boleh lompat ya. Selanjutnya adalah special character. Kita akan membahas tentang karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga dolar. Tentu saja kita bisa masuk ke terminal Debian-nya. Nah, kita sudah masuk ke terminal. Nah, lambang lengkung ini atau lambang yang biasanya di sebelah satu di keyboard ini, lambang lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa klik
ketikkan pwd, dan saya berada pada home putih. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Nah, saya sudah berada di /home/ut. Nah, kenapa masih belum ada lambang lengkung seperti yang di atas itu? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, saya akan jelaskan bahwa home directory root itu bukanlah pada /home/ut atau /home/user. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama cd/root. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungnya sudah muncul yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan keluar dari root. Lalu yang kedua terdapat karakter $, yang mana melambangkan kita berada di hak user. Jadi kita memiliki hak user pada CLI-nya. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang $, seperti itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang pagar. Nah, lambang pagar ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman memiliki lambang pagar seperti ini, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Kemudian kita juga memiliki lambang titik. Titik seperti ini melambangkan direktori yang sekarang. Jadi ketika saya ls, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada direktori yang sekarang. cd/root. Dan di sini saya akan ketik ls spasi titik. Nah, di situ terdapat banyak sekali output yang dikeluarkan. Kemudian terdapat lambang titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa direktori parent direktori atau direktori sebelumnya. Jadi saya akan mencoba masuk ke Apache 2, saya ketik pwd, dan di sini terlihat kita sedang berada di etc dan Apache 2. Di sini saya coba cd spasi titik 2. Ini menandakan bahwa kita keluar dari folder Apache atau direktori Apache. Saya akan coba masuk ke Apache 2 lagi. Kemudian saya akan coba ls, kemudian spasi titik 2. Lihat file-file yang ada pada parent directory. Selanjutnya adalah membuat file dengan command touch. Kalian bisa langsung saja running Debian-nya, lalu masuk ke terminal. Saya coba ketikkan pwd terlebih dahulu, lalu saya sedang berada di home/ut. Ini saya akan coba ls untuk melihat filenya. Di sini masih kosong atau masih default ya. Jadi saya akan membuat filenya. Kalian bisa dengan mengetikkan perintah touch spasi lalu nama file yang ingin kalian buat. Di sini optional. Saya akan coba dengan nama file, terus kalian bisa tulis .txt. Kemudian ketika di file, ketika kalian lihat, itu langsung terlihat file yang tadi kita buat atau folder yang tadi kita buat. Lalu di sini saya coba perintah ls di CLI-nya. Teman-teman bisa lihat yang tulisan berwarna hitam itu adalah folder yang baru saja kita buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat file dengan perintah absolute path, yang dimana kita akan membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Saya bisa ketikkan touch dokumen slash di sini saya akan menggunakan nama a.txt. Nah, maka secara otomatis di dalam direktori dokumen akan terbuat filenya. Yang tadinya itu kosong, kita bisa lihat di sini sudah terdapat a.txt. Kita coba buat file lagi, touch dokumen /b.txt.
Teman-teman bisa lihat pada direktori dokumen sudah terdapat 2 buah file atau folder. Di sini saya akan coba move to trash. Ketika kita ls, itu kosong ya, langsung tidak ada. Jadi antara CLI dan juga foldernya itu saling terhubung atau saling terkoneksi. Selanjutnya adalah perintah ls advance. Jadi ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat file yang ada pada direktori. Seperti pada video sebelumnya, kita telah menggunakan perintah ls. Lalu apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail dibandingkan dengan ls biasa. Langsung saja kita ke video prakteknya. Di sini saya akan coba as, maka dia akan menampilkan file yang telah saya buat dan file-file default yang itu menggunakan ls biasa. Tetapi di sini terdapat perintah ls advance yang bisa digunakan untuk melihat lebih detail, yaitu dengan perintah ls sama spasi min a. Jadi ls min a ini digunakan untuk melihat perintah yang tersembunyi atau hidden directory. Sini kalian bisa lihat itu terdapat banyak sekali file yang diawali dengan tanda titik. Inilah dinamakan file tersembunyi. Lalu ada lsl min l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau directory. Yang perlu kalian ketahui di sini terdapat tanggal dan bulan juga. Nah, ini menunjukkan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pada file tersebut, maka tanggalnya akan terus terupdate. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua ls tersebut, yaitu ls min la. Nah, ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga detail dari hidden file tersebut. Jadi kalian ingat-ingat ya bahwa hidden file itu berawalan dengan titik. Selanjutnya adalah buat direktori dengan mkdir. Sebelumnya kita telah membuat file dengan perintah touch, tetapi touch hanya bisa digunakan untuk membuat file saja. Sekarang kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir. Maka di sini saya akan coba untuk ls terlebih dahulu. Yang teman-teman lihat bahwa output yang dikeluarkan adalah direktori yang default dan hanya ada folder yang kita buat sebelumnya. Jadi saya akan mencoba untuk membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Dan di sini semisalnya saya akan membuat dengan nama directory new. Maka ketika teman-teman ls, itu sudah terdapat directory new. Sama juga yang ada di file. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya dengan perintah cd spasi directory new. Nah, misalkan kita akan coba masuk ke cd file.txt. Kalau kita coba enter, dia pasti nggak bisa. Di sini saya akan coba untuk ls. Nah, maka tidak akan ada apapun, karena kita belum membuat file di dalamnya, jadi akan kosong seperti ini. Jadi saya akan coba keluar dulu dengan cd spasi titik 2. Di sini saya coba clear terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mencoba membuat direktori di dalam direktori yang ada di dalam direktori. Contoh adalah misalkan saya akan membuat dir1 /dir2 /dir3. Seperti itu. Jadi langsung saja kita ke caranya. Dari sini teman-teman bisa ketikkan mkdir dir1, enter, kemudian ketik lagi mkdir dir1 /dir2, enter. Di sini saya akan coba ls. Teman-teman bisa melihat bahwa pada jajaran direktori ini, kita bisa melihat adanya dir1. Teman-teman bisa menggunakan tanda panah atas agar tidak capek-capek mengetik kembali. Ini saya enter. Saya coba untuk ls.
Nah, maka di sini akan muncul seperti ini lagi. Di sini saya akan coba masuk ke directory 1 atau dir 1 dengan perintah cd spasi dir 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke dir 1. Ketika saya ls, maka nanti akan muncul dir 2. Lalu kita bisa coba masuk ke dir 2-nya. Ketika kita ls, maka di dalamnya adalah dir 3. Kita coba masuk lagi ke dir 3. Nah, ketika di ls, pada di dir 3, itu tidak akan ada file apapun. Di directory 3 ini, setelah di ls tidak memiliki apapun, saya akan kembali ke cd, ke home. Dan perintah cd /home/putih. Lalu di sini teman-teman juga bisa melihat file directory dan juga file biasa dengan perintah ls-l. Di sini dapat teman-teman lihat ada beberapa directory. Ketika teman-teman perhatikan, jika di awal sebuah directory ini terdapat huruf abjad D. Nah, jika bukan seperti yang min_rw ini, dia adalah file. Atau teman-teman juga bisa mengidentifikasi dengan warnanya. Jika warna biru itu biasanya adalah directory, dan yang hitam ini adalah file biasa. Selanjutnya adalah perintah cp. Perintah cp atau copy merupakan komen yang digunakan untuk mengcopy atau menduplikat suatu file yang telah kita buat atau sebuah directory. Nah, di sini teman-teman langsung saja buka Debian-nya. Di sini saya akan membuka file, yaitu bagaimana cara mengcopy di file. Di sini saya akan membuka directory dokumen, dan di sini terdapat file yang bernama .txt. Di sini saya langsung saja untuk klik kanan dan copy. Lalu kita ke directory home untuk mempastenya. Maka di sini sudah terlihat file yang tadi sudah kita copy. Akan coba pada terminalnya. Dalam menggunakan terminal, kita harus menggunakan command cp. Di sini saya akan menggunakan absolute path, sehingga kita cukup berada di directory ini saja untuk mengcopy file yang ada di dokumen kita. Di sini saya cukup menggunakan cp spasi dokumen, karena yang berada di dokumen itu adalah file yang tadi adalah r.txt. Di sini teman-teman harus menuliskan tujuan file yang akan di-copy tersebut kemana. Di sini saya akan menggunakan directory home, jadi kita ketikkan. Nah, di sini otomatis akan langsung tercopy. Saya akan coba buat file lagi di CLI. Saya akan membuat dengan absolute. Misalkan saya gunakan nama, di sini saya ketik dulu touch document /p.txt. Di sini saya coba periksa. Nah, di sini sudah terdapat file p.txt-nya. Ini teman-teman juga bisa mengcopy tanpa mendefinisikan /home/user kita. Yaitu di sini dengan menggunakan cd documents /p.txt. Terus spasi titik. Nah, ketika kita ls, file yang kita buat tadi akan muncul a.txt dan juga b.txt. Nah, misalkan di sini saya akan taruh di desktop. Ya, seperti ini. Kita ketikkan. Maka ketika kita ls, kita bisa berikan ls desktop / maka di situ akan muncul file yang kita buat. Lalu di sini teman-teman bisa cek pada file, lalu pilih desktop, maka a.txt dan b.txt-nya sudah ada. Kemudian di sini misalkan teman-teman ingin mengcopy ratusan file, teman-teman tidak perlu menggunakan perintah cp a.txt, b.txt satu-satu maksudnya, karena itu pasti akan menguras waktu. Sini teman-teman bisa mendefinisikannya dengan b. Misalkan di sini saya ketikkan cp bintang.txt.
Atau misalkan di sini nama file teman-teman adalah bukan abjad seperti ini. Misalkan halo, teman-teman bisa ketikkan halo bintang.txt. Lalu kita ketikkan kembali public slash, lalu kita enter. Jadi kita coba ls public. Maka di sini terdapat 3 file yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory? Kita bisa menggunakan perintah cp spasi min r dir1 / dir2 / home / user. Nah, maka pada file itu sudah terdapat di directory home-nya, itu terdapat directory yang tadi kita buat. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai cp command. Perintah mv, rename function. mv ini bisa digunakan untuk merename directory atau file dan juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Jadi, misalkan kalian ingin memindahkan file A dari directory 1 ke directory 2, maka kalian bisa menggunakan command mv ini. Bisa langsung saja buka terminalnya. Saya akan coba ls untuk melihat file yang kita miliki. Nah, di sini saya akan mencoba merename file a.txt menjadi halo.txt dengan perintah mv spasi a.txt spasi halo.txt. Lalu kita coba ls. Maka file yang tadinya namanya a.txt sudah berubah menjadi halo.txt. Di sini kita pastikan pada file. Nah, di sini sudah berubah menjadi halo.txt ya. Di sini, kalian juga bisa melakukan pemindahan file dengan menggunakan mv. Di sini saya akan membuat file baru pada documents. Kita masuk ke documents dulu dengan perintah cd documents / lalu kita ketik touch untuk membuat file baru. Di sini saya akan memberikan nama c.txt. Nah, kemudian saya akan keluar dengan perintah cd spasi titik. Ini akan membuat kita keluar dari satu tingkatan directory ya. Di sini saya akan membuat c.txt itu berpindah ke parent directory atau directory yang sekarang. Karena sekarang saya berada pada home /t atau user, maka nantinya c.txt itu akan berpindah ke directory ini. Kita akan menggunakan absolute path, lalu ketikkan perintahnya seperti ini. Maka di sini yang tadinya di dokumen itu ada di c.txt, ketika kita cek di file, c.txt sudah berpindah di home directory. Di sini kita bisa ketikkan ls pada CLL-nya. Teman-teman bisa melihat ini adalah c.txt-nya sudah berpindah. Yang terakhir adalah perintah rm atau remove command. rm merupakan singkatan dari remove yang digunakan untuk menghapus file, dan ketika kalian ingin menghapus directory, kalian bisa menggunakan perintah rmdir. Nah, teman-teman bisa membuka terminalnya. Kemudian saya akan mencoba menghapus file yang halo.txt dengan perintah rm halo.txt. Nah, kita coba ls. Maka di sini file yang tadinya ada, file halo.txt itu kan tadinya ada. Sekarang itu sudah hilang ya. Nah, di sini saya akan coba lagi untuk menghapus file yang b.txt dan juga c.txt. Dan yang file.txt ini juga. Ini saya akan gunakan perintah rm bintang.txt. Lalu enter. Kita ketik ls. Nah, di sini b.txt dan juga c.txt-nya sudah hilang. Kemudian, saya akan mencoba menghapus directory yang sudah kita buat tadi, yaitu dir1 dan dir2. Atau di sini akan mencoba menghapus directory new yang sudah kita buat sebelumnya. Dan perintah rmdir directory new /. Kita enter, lalu ls.
maka direktori new itu sudah hilang. Teman-teman bisa lihat pada file, maka itu sudah hilang. Ini saya akan coba lagi untuk menghapus direktori yang dir 1. Nah, di sini akan muncul tulisan direktori failed to remove, yaitu karena direktori 1 ini itu tidak kosong. Maka yang harus kita lakukan adalah menghapus isi dari direktori 1 ini terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan coba rmdir dir1/dir2/dir3. Kita bisa cek pada file. Di sini untuk dir 3-nya itu sudah otomatis terhapus. Maka di sini saya akan coba lagi rmdir dir1/dir2. Enter. Nah, di sini dir 2-nya itu sudah hilang atau sudah terhapus. rmdir dir1. Enter. Maka dir 1 tadi itu sudah terhapus ya teman-teman.